Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Hervina Wulansari, yang kedua Armida Yanuar, yang ketiga Akram Sabto Aji, yang keempat Alfi Septiani, yang kelima Lutfi Aldani, yang keenam Widi Sabdan. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Studi Kasus Kebijakan Publik. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus tentang pemerintah mengeluarkan salah satu solusi, yaitu dengan menyediakan sarana transportasi umum bus Transjakarta atau yang sering disebut busway demi meminimalisir kemacetan DKI Jakarta. Kemacetan di ibu kota DKI Jakarta tidak dapat dihindari, terutama pada titik-titik persimpangan, baik di jalan-jalan protokol hingga di jalan lingkungan. Semakin hari, kemacetan di Jakarta semakin parah. Menurut sebuah penelitian, kemacetan tersebut membuat masyarakat Jakarta mengalami kerugian hingga 48 triliun rupiah per tahunnya. Dikutip dari Detik News 2008 tanggal 6 bulan November. Puncak kemacetan diperkirakan terjadi pada jam sibuk di pagi hari sekitar pukul 6:30 hingga jam 9 waktu Indonesia Barat, dan sore hari sekitar pukul 5:30 hingga 7:30 waktu Indonesia Barat. Kemacetan ini mengakibatkan stres yang tinggi pada pengguna jalan, meningkatnya polusi udara, hingga terganggunya kegiatan bisnis. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengatasi masalah ini. Mulai ini diberlakukannya program 3-in-1, pembangunan jalan layang, namun hasil yang diharapkan tidak dapat terlaksana. Faktanya, Jakarta tetap menjadi kota dengan transportasi yang buruk. Sampai pada tingkat dunia, Jakarta menjadi kota paling padat dan macet setara dengan kepadatan kota Tokyo dan Bangkok. Hanya bedanya, kota Tokyo dan Bangkok mempunyai sistem transportasi yang baik, sehingga padatnya kendaraan tidak menjadikan masalah kemacetan. Untuk itu, sebagai solusi masalah kemacetan di ibu kota, pemerintah mengeluarkan salah satu solusi, yaitu dengan menyediakan sarana transportasi umum yang dibuat oleh pemerintah, yaitu bus Transjakarta, atau bisa disebut dengan busway. Bus ini secara fungsinya sama dengan angkutan umum lainnya. Hanya saja dengan kebijakan pemerintah, busway ini dapat perlakuan khusus, yaitu berupa jalur khusus yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan lain. Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu tempuh karena kemacetan yang setiap waktu melanda Jakarta. Pemerintah menetapkan kebijakan ini berawal dari masalah publik yang terjadi di Jakarta, yaitu kemacetan. Sehingga dalam masalahnya, pemerintah ingin membuat suatu cara agar kemacetan di Jakarta dapat dikurangi secara signifikan. Cara ini merupakan suatu hal yang belum pernah diterapkan sebelumnya, dan juga harus bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat akan kenyamanan dan keamanan saat bepergian. Studi kasus kebijakan publik yang kedua adalah kebijakan pemerintah menggratiskan pembayaran listrik. Pemerintah resmi menggratiskan pembayaran listrik untuk pelanggan 450 volt ampere dan diskon 50% bagi pelanggan 900 volt ampere bersubsidi. Tak hanya pelanggan pasca bayar, pelanggan prabayar atau token pun bisa mendapatkan pembebasan biaya dan diskon tersebut.
Presiden Joko Widodo telah memberikan tambahan biaya 405 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Dari jumlah tersebut, 110 triliun rupiahnya untuk perlindungan sosial. Dalamnya ada alokasi untuk kebebasan atau pembebasan biaya listrik selama 3 bulan, yaitu dari bulan April sampai Juni 2020 untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere ditambah 50% diskon untuk 7 juta pelanggan listrik 900 volt ampere yang bersubsidi. Bantuan biaya listrik ini diharapkan dapat meringankan beban dari mereka secara ekonomi sehingga masyarakat bisa bertahan di tengah badai pandemi COVID-19. Kebijakan listrik gratis PLN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Melihat kebijakan pemerintah tersebut, saya dapat melihat 5 fakta dari penggratisan token listrik oleh pemerintah. Yang pertama yaitu tak semua warga miskin menerima keringanan tersebut. Para penerima subsidi listrik ini ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam struktur pembayaran listrik, penerima subsidi setiap bulannya ditandai dengan kode R1 atau R1T. Bagi pelanggan listrik 900 volt ampere non subsidi, kode pada struktur pembayaran ditulis R1M. Kode M sendiri berarti kategori mampu, yang berarti tidak akan mendapat subsidi tersebut. Terlepas dari rumah yang ditinggalinya merupakan rumah yang sederhana atau penghuninya berpenghasilan rendah. Jadi bagi keluarga yang atau per kepala keluarga yang bersifat kurang mampu tidak akan mendapat subsidi jika rumahnya itu dialiri listrik dengan kode R1M yang berarti berkategori mampu. Yang kedua, token pelanggan prabayar diklaim via WhatsApp dan situs PLN. Khusus untuk pelanggan listrik prabayar, untuk 2 kategori tersebut, klaim atau cara mendapatkan token listrik gratis bisa dilakukan melalui chat ke nomor WhatsApp maupun ke website PLN. Yang ketiga, berlaku selama 3 bulan dan bisa diperpanjang. Menurut Dirut Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, gratis listrik bagi pelanggan 450 volt ampere dan diskon bagi pelanggan 900 volt ampere berlaku 3 bulan dari April, Mei, dan Juni 2020 dan bisa diperpanjang melihat situasi kondisi yang terjadi ke depannya. 4. Sri Mulyani alokasikan dana 3,5 triliun rupiah. Kebijakan listrik gratis 3 bulan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk merealisasikan kebijakan ini melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan dana sebesar 3,5 triliun rupiah. Kebijakan ini mungkin saja diberlakukan lebih dari waktu yang ditentukan, yakni lebih dari 3 bulan. 5. PLN tidak merugi. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu sudah menganggarkan 3,5 triliun untuk merealisasikan kebijakan tersebut sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo. 3,5 triliun tersebut akan digunakan untuk membebaskan biaya listrik 24 juta pelanggan golongan 450 volt ampere dan diskon 50% bagi 7,9 juta pelanggan yang bersubsidi sampai dengan Juni 2020. Lebih lanjut, anggaran tersebut
diberikan ruang kepada PLN untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan konsumsi listrik rumah tangga di dua golongan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah memastikan PLN tidak bakal merugi meskipun Jokowi gratiskan listrik untuk pelanggan kategori tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan juga PLN akan sedikit mengalami keterlambatan pembayaran dari pemerintah, mengingat kas negara saat ini sedang dikuras habis untuk menangani pandemi virus COVID-19 tersebut. Terima kasih. Saya Alfi Septiani akan menjelaskan studi kasus kebijakan publik tentang penghapusan ujian nasional. Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tentang penghapusan ujian nasional menjadi lebih cepat 1 tahun yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya pandemi virus corona. Alasan penghapusan ujian nasional karena ujian nasional dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi ujian nasional juga terlalu padat sehingga cenderung berfokus pada hafalan bukan pada kompetensi. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra, salah satunya dari mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala. Beliau kontra dengan kebijakan ini karena ditakutkan para siswa akan lembek dalam belajar dan tidak memiliki ukuran standar kompetensi. Namun cukup banyak masyarakat dan tenaga pendidik yang setuju dengan kebijakan ini karena selama ini ujian nasional dianggap terlalu membebani. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam 2 hal, yaitu peningkatan kualitas literasi dan revolusi mental dan karakter sekaligus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Sabtan Sulaiman akan mempresentasikan tentang kasus yang menimpa Darsem asal Subang, Jawa Barat atau seorang TKW di Arab Saudi. Darsem berangkat ke luar negeri atau ke Arab Saudi pada tahun 2006. Di sana dia mendapatkan pelecehan seksual dan membela diri, akhirnya membunuh dari saudara majikannya. Lalu di sana dipenjara selama 3,5 tahun dan dipidana hukuman pancung. Lalu dari pihak keluarga Darsem ingin dibebaskan dan pemerintah Indonesia melakukan hal atau cara apapun agar Darsem bisa dibebaskan dari hukuman pancung. Akhirnya dari pihak korban memaafkan Darsem dan didenda sekitar 4,5 miliar. Dan keluarga Darsem tidak mampu untuk membayar denda sebesar 4,5 miliar. Akhirnya berita tersebut menyebar luas di Indonesia. Akhirnya masyarakat Indonesia menggalang dana untuk Darsem. Akhirnya bisa terkumpul, lalu membayar denda tersebut. Akhirnya Darsem bisa dibebaskan dari hukuman pancung dan kembali ke Indonesia. Sebaiknya pemerintah Indonesia memberi kebijakan kepada agen supaya agen itu bisa melihat majikan yang akan ditempati para pekerja dari Indonesia itu baik atau buruk dari latar belakang mereka, supaya tidak terjadi hal seperti yang menimpa Darsem itu. Dan terima kasih bila ada salah kata maupun tutur kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Aldani. Saya akan menjelaskan kebijakan publik dalam bidang pendidikan.
Yang pertama yaitu pergantian kurikulum yang berubah menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan zaman. Hal ini ditunjukkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia agar dapat berkembang mengikuti arus globalisasi yang kian canggih dan maju. Yang kedua, penerapan pendidikan karakter di sekolah. Agar generasi penerus memiliki moral yang baik dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sekolah dapat memberikan bekal moral dan budi pekerti yang dapat berguna untuk masa depan bangsa dan negara. Yang ketiga, penerapan muatan lokal dan keterampilan sebagai mata pelajaran. Tak hanya membekali generasi karakter, pemerintah juga menetapkan muatan lokal dan keterampilan sebagai sebuah mata pelajaran ekstra untuk mengembangkan kompetensi siswa mengenai ciri dan potensi daerah masing-masing. Yaitu tadi 3 contoh kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arminda Yanur Fadilah. Di sini saya akan memberikan studi kasus kebijakan publik mengenai bantuan dana BOS. Program bantuan dana BOS itu telah dimulai sejak bulan Juli 2005 yang telah berperan signifikan dalam mempercepat program pemerintah yang mewajibkan belajar selama 12 tahun. Bantuan dana BOS sendiri itu adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Secara khusus, program dana BOS itu bertujuan untuk 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA negeri terhadap biaya operasi sekolah kecuali pada rintisan sekolah bertarif internasional dan sekolah bertaraf internasional. Yang kedua, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri dan swasta. Yang ketiga, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Jadi sebelum adanya bantuan dana BOS ini, untuk operasional sekolah itu dibebankan kepada iuran para siswanya yang besarnya berbeda antara satu sekolah dan satu sekolah lainnya. Apalagi jika kita bandingkan dengan sekolah yang ada di desa dan di kota, sudah pastilah beda. Namun setidaknya dengan adanya bantuan dana BOS bisa sedikit meringankan beban orang tua untuk membiayai anaknya sekolah. Dan dana BOS itu sendiri bisa digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian penggandaan buku teks pelajaran. Yang kedua, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keempat, kegiatan ulangan dan ujian. Yang kelima, pembelian bahan-bahan habis pakai. Yang keenam, langganan daya dan jasa. Yang ketujuh, perawatan sekolah. Dan yang kedelapan ada pembayaran honorer bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Yang kesembilan ada pengembangan profesi guru. Yang ke-10 ada membantu siswa miskin. Yang ke-11 ada pembiayaan pengelolaan BOS. Yang ke-12 ada pembelian perangkat komputer. Yang terakhir ada biaya lainnya yang telah disepakati oleh para pengurus sekolah. Sebenarnya pada awal-awal bantuan dana BOS ini hanya ditunjukkan kepada jenjang SD dan SMP. Namun pada tahun 2012 pemerintah meluncurkan kebijakan baru tentang SMA pun dapat bantuan dana BOS. Namun banyak sekali pihak-pihak SMA yang menolaknya karena pihak-pihak SMA merasa tidak akan tercukupi jika hanya mengandalkan bantuan dana BOS. Karena pada saat itu satuan biaya untuk setiap jenjangnya itu sangat kecil. Untuk jenjang SD sendiri itu hanya mendapatkan 580.000. Sedangkan untuk tiap siswa SMP menerima
710.000 per tahun. Ini data pada tahun 2011. Dan jika dibandingkan dengan pembiayaan SMA dengan SD SMP, itulah pastilah berbeda. Maka dari itu, kenapa kok banyak sekali SMA yang menolak untuk menerima bantuan dana BOS. Namun dengan terus diperbarui kebijakan dana BOS ini, akhirnya pada tahun 2019 angka bantuan dana BOS akhirnya meningkat dari yang jenjang SD awalnya 580.000, sekarang berubah menjadi 800.000. Jenjang SMP yang sebelumnya mendapatkan 710.000 sekarang berubah menjadi 1 juta rupiah. Untuk jenjang jenjang SMA dan SMK itu mendapatkan 1.400.000. Nah, yang terbaru nih pada tahun 2020, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan dana BOS yang terbaru. Terdapat 4 kebijakan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim, yaitu yang pertama, mengubah kebijakan penyaluran dana BOS yang pada awalnya itu penyaluran dilakukan ke kas umum daerah masing-masing menjadi langsung ke rekening sekolahnya masing-masing. Lalu yang kedua itu ada penggunaan dana BOS juga bakal lebih dibuat fleksibel. Hal itu sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer. Yang ketiga, nilai satuan BOS juga mengalami peningkatan lagi nih. Dalam kebijakan 2020 ini, tiap peserta didik mendapatkan hak dana BOS kenaikan masing-masing 100.000 dari tahun sebelumnya di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Dan yang terakhir itu ada kebijakan mengenai pelaporan dana BOS juga harus diperketat lagi. Tujuannya agar lebih transparan dan akuntabel.